sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudaraku yang kami banggakan, yang kami muliakan, pada kali ini kita akan informasikan sebuah pengakuan dari seorang ustadz, ya, bernama Ustadz Bahrul Ulum. Beliau mengaku ya kenal dengan Habib, akhirnya ternyata untuk membuktikan cinta kepada Habib. Nah, ini Ustadz Bahrul Ulum diminta untuk menyerahkan istrinya, atau istrinya mau dirampas, atau si Habib yang mengaku Habib Jajab ini meminta istri Ustadz Bahrul Ulum. Nah, tetapi yang menarik karena Ustadz Bahrul Ulum ini berani, wah ini malah menantang. Langkahi mayatku dulu, katanya beliau. Nah, ini menarik untuk kita sampaikan. Artinya apa, saudaraku? Pendawiran-pendawiran itu tidak hanya pendawiran harta benda uang, tetapi bahkan istri muhibinnya pun diminta. Ini kisah nyata ya. Ini benar-benar terjadi, saudaraku. Tapi kan tidak semua orang seperti Ustadz Bahrul Ulum berani dengan mengatakan langkahi mayatku dulu kalau mau meminta istriku, begitu kurang lebih. Nah, sebelum saya sampaikan informasinya secara lengkap, ya saya minta tolong nanti disimak videonya sampai habis ya. Sebelumnya seperti biasa sambil menunggu kalian kumpul, saya sampaikan doa mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semuanya, saudaraku, selalu diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah. Ya, diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, selalu kita ingatkan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu, tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang terbukti nasab yang diaku sambung pada Rasulullah, yang mengaku, yang mengklaim secara sepihak keturunan zuriat Nabi Muhammad SAW, ternyata berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah, berdasarkan kajian multidisiplin ilmu, kajian ilmu nasab secara filologi dan juga ilmu biologi, genetika, dan tes DNA, ternyata terbukti Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Ubaidillah yang dianggap sebagai datuk mereka ternyata tokoh fiktif setelah diteliti oleh Kiai Haji Madidin Usman, tokoh yang dicangkokkan kepada Ahmad bin Isa Al-Abah. Dikira itu keturunan Ahmad bin Isa Al-Abah, dikira banyak orang bodoh, dikira semua orang nggak ngerti. Tetapi sekarang terbukti bahwa Ahmad bin Isa Al-Abah hanya punya 3 orang anak, yaitu Muhammad Ali dan Husain, tidak pernah punya anak yang namanya Ubaidillah, dan Ahmad bin Isa Al-Abah tidak pernah hijrah ke Yaman, ya. Nah, inilah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat muslim, khususnya warga Nahdien. Beratus-ratus tahun, berabad-abad, banyak orang percaya dengan tipu daya mereka. Banyak orang percaya dengan delusi nasab dari Ba'alawi yang dianggap suci itu. Nah, sekarang ketika di Indonesia, alhamdulillah, setelah berabad-abad muncul sosok Kiai Nusantara yang pemberani, yaitu Kiai Haji Madidin Usman, terbongkarlah nasab palsu dari Ba'alawi. Padahal selama ini banyak orang taklid buta, fanatisme berlebihan. Ya, banyak orang yang mengkultuskan dari nasab Ba'alawi. Sekarang kebongkar, alhamdulillah. Dan penelitian Kiai Haji Madidin Usman itu terkonfirmasi oleh ilmu pasti, ya, yaitu ilmu genetika, tes DNA. Selama ini mungkin kita ragu kalau belum adanya konfirmasi dari ilmu genetika atau ilmu pasti. Tetapi setelah kita tahu berdasarkan tes DNA, Ba'alawi ternyata haplogrupnya bukan J1, tapi banyak yang J, bukan J1 tapi banyak yang G. Itu artinya apa? Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Seorang yang kapan hari juga sudah saya sampaikan di video kita kali ini, ya, yaitu ada yang namanya Habib Jafar yang juga sudah tes DNA, dan ternyata Habib Jafar 47% itu dari Inggris. Jadi lucu. Ya, diduga seperti itu, dan ini yang pasti ya,
yang pasti saya tidak hafal persentase-persentasenya, tapi yang pasti Habib Jafar berdasarkan tes DNA dari berita yang viral yang sudah kita informasikan sebelumnya itu terbukti bukan keturunan Rasulullah, dan teman-teman para netizen menyebutnya adalah sekarang bukannya Habib Jafar tetapi Bang Jafar. Kita sudah sampaikan di video kita sebelum ini. Yang belum nonton silakan tonton. Jadi kita tetap menghormati Habib, sorry, kita tetap menghormati Bang Jafar, walaupun Bang Jafar sudah ditanggalkan gelar Habibnya oleh para netizen karena hasil dari adanya tes DNA. Nah, jadi karena ada hasil tes DNA ternyata dia terbukti bukan keturunan Rasulullah, ya kita tetap menghormati keilmuan dia. Kita menghormati dia seorang pendakwah. Kalau basicnya ilmu kita tetap hargai. Jadi ini bukti bahwa masyarakat Nusantara itu tidak mengagung-agungkan nasab. Nah, jadi walaupun nasabnya sudah terbukti bukan keturunan Rasulullah, karena Bang Jafar memiliki kompetensi sejumlah ilmu yang bisa diajarkan kepada warga bangsa, ya kita hargai, keilmuan Habib Jafar. Sekali lagi, I love you Habib Jafar. Kalau informasi itu betul, I love you. Anda sangat gentleman, berani tes DNA, tidak seperti Bahar bin Demit yang aku hebat, tetapi ketika diminta tes DNA ngacir, hanya omong-omong doang, omong-omong doang. Seperti imam besar mereka, si Rizik, Imam Jumbo, yang awalnya menyuruh para keturunan Wali Songo tes DNA, tapi dia sendiri omong-omong doang, ndak berani tes DNA. Nah, jadi ini klop antara Imam Jumbonya dan orang yang dianggap jenderalnya umat Islam, tapi bukan kita, dari Ba'alawi sendiri, itu juga omon doang, tidak berani tes DNA, tidak berani mencontoh Mbak Nana Shihab dan Habib Jafar, ya. Iya kan? Nah, oke saudaraku, sekarang kita sampaikan kabar dari Ustadz Bahril Ulum. Ceritanya bagaimana? Ya, langsung saya akan perdengarkan dari penjelasan Ustadz Bahril Ulum yang punya pengalaman sudah pernah diminta istrinya, didawir istrinya oleh Habib. Oke saudaraku, kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bialwah, kembali berjumpa dengan saya Bahril. Saya berdoa semoga Anda semuanya di sana dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, diberikan rezeki yang melimpah ruah dengan rezeki dhahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Awal bismillah, marilah kita rangkai segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berjumpa meskipun tidak bertatap wajah, tetapi kita semuanya mudah-mudahan Allah berkahi dalam pertemuan ini. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap membingkai kehariban Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mulia yang diutus oleh Zat yang Maha Mulia dengan membawa risalah yang mulia berupa Al-Quranul Karim dan hadis-hadis beliau untuk kepentingan hidup kita menjadi orang yang mulia hingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kenikmatan surganya. Amin amin Allahumma amin. Sahabat Bialwah yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin menyampaikan suatu kisah yang saya alami sendiri, di mana pernah suatu ketika ada seorang habib yang datang kepada saya. Kita tidak menyebutkan siapa namanya, inisialnya saja kita pakai nama inisial Z lah. Nah, misalkan Habib Z ini datang kepada saya. Awal mulanya dia datang rombongan, banyak orang, banyak teman-temannya. Dia mengatakan dengan bahasa yang tidak saya pahami. Saya kayak ini bahasanya apa, itu nggak kayak ngelantur, kayak orang ngelantur, nggak jelas lah, ngalor itu nggak jelas, nggak nyambung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Nah, kemudian teman
si Habib Zaid ini mengatakan dia sedang jadab. Nah, saya kaget, oh Habib Jadab ini sedang jadab. Biasanya istilah Habib Jadab itu digunakan oleh orang-orang Habib-Habib yang konon sedang mengalami suatu peristiwa menuju kepada kewalian. Tapi bisa jadi dibilang oleh temannya Habib sedang jadab, itu bisa jadi hanya pura-pura jadab untuk supaya diglorifikasi, supaya diagung-agungkan, ya, supaya dianggap akan jadi wali, wali majedub, dan bisa jadi itu akal bulus, modus untuk ngakalin orang, biar orang pada takut dan biar orang muhibin pada nurut, seperti itu ya. Jadi hati-hati kalian, nggak usah percaya orang-orang yang sok seperti itu ya. Kita harus sangat selektif, kita harus sangat skeptif supaya tidak gampang dibodohi oleh oknum Habib yang bisa saja itu hanya acting, pura-pura. Peristiwa menuju kepada kewalian jadab, sehingga ulahnya seperti orang yang nggak waras, nggak jelas, kayak orang gila gitulah, kayak orang mabok lah kalau saya bilang, karena bahasanya kesana kemari nggak nyambung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, bahkan antara kata yang satu dengan kata yang lain pun nggak nyambung juga. Temannya bilang itu Habib yang lainnya, si temannya Habib Zaid ini mengatakan dia sedang jadab. Nah, dalam arti jadab itu berarti sedang ucapannya atau perbuatannya bisa berbahaya, bisa mendatangkan kualat bagi orang apabila keinginannya itu tidak dipenuhi. Nah itu ya, jadi bisa jadi itu pura-pura jadab. Itu adalah modus supaya bebas dari hukuman, supaya setiap omongannya diterima, bahkan dipuja-puja walaupun omongannya tidak masuk akal, walaupun omongannya menyalahi norma dan aturan. Nah, jadi kalian jangan percaya model-model modus operandi seperti itu ya. Nah, dia datang, kemudian setelah ngobrol ngarong itu biasa seperti biasa, pulangnya ya ada salam tempel dan sebagainya, memaksa dan sebagainya. Nah, di lain waktu Habib Zaid ini datang ketika saya tidak ada di rumah. Tidak ada di rumah, dan yang membukakan pintu itu adalah istri saya tercinta. Nah, istri saya kebetulan itu kan cantik sekali, luar biasa istri saya cantiknya. Nah, ya teman istri sendiri ya dipuji lah, jangan ngiri ya yang lagi nonton ini. Istri saya bukakan pintu, sebenarnya mau bilang bahwa Abah sedang tidak ada di rumah, tapi begitu dibuka pintunya, si Habib Zaid ini ternyata datang sendirian. Dia sendirian datang, terus tiba-tiba melihat istri saya itu, dia langsung masuk tanpa dipersilahkan masuk, langsung berusaha berusaha meraih tubuh istri saya. Nah, istri saya akhirnya berusaha menghindar, lari ke dalam ketakutan, malah ketakutan. Ini kok gimana Bib? Nah, ketakutan, dan dia tanpa kata-kata, ya karena sedang jadab itu ya, dia juga sudah tahu sebelumnya, jadwalnya istri saya masuk ke dalam ketakutan. Nah, ketakutan, kemudian nggak mau menemui. Nah ya, jadi kita bisa duga dia hanya pura-pura jadab, setelah itu biar kalau datang lagi aman, nggak disalah-salahkan. Masa orang jadab seperti itu nafsunya nggak terkendali, kan aneh. Ya. Sampai akhirnya si Habib Zaid ini pulang tanpa ketemu dengan saya dan tanpa ketemu dengan istri. Pulanglah dia di lain hari lagi, dan itu berulang beberapa kali ketika saya tidak ada di rumahnya, tidak ada di rumah saya, maksudnya tidak ada di rumah. Dan sebelum ketemu saat dengan saya, si Habib Zaid ini melakukan hal semacam itu. Nah, suatu ketika pas saya ada di rumah tapi masih ada di dalam, ketika ada tamu assalamualaikum, ketok-ketok pintu, assalamualaikumnya dia suaranya suara nggak terdengar. Ada ketok-ketok pintu, dibukalah sama istri saya. Begitu dibuka pintunya, istri saya itu langsung kaget karena melihat yang datang ini si Habib Zaid ini tadi. Nah, si Habib Zaid itu langsung berusaha mau merangkul istri saya itu. Nah ya, jadi ngaku jadab kok bisa datang berkali-kali, alamatnya tidak lupa lagi ya. Kalau seperti itu ya jelas ya kita bisa duga itu pura-pura
apalagi ketika datang berusaha merangkul istri dari Pak Ustadz Bahril Ulum ini, ya, yang namanya Habib Jet ini. Maka kita duga dia memang hanya pura-pura saja, itu modus saja. Ya untungnya istri Ustadz Bahril Ulum ini bisa lari dan bersembunyi di kamarnya. Kalau enggak, wah bisa habis riwayat. Ya syukur lah, bisa diselamatkan atau bisa menyelamatkan diri ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Namanya mau merangkul istri saya langsung lari ke dalam ketakutan, bilang sama saya, Pak, itu untuk Habib mau nganu saya. Emang kenapa? Akhirnya saya temuin keluar dan kita duduk ngobrol seperti biasa, karena dia disebut sebagai sedang jadab. Dia bilang ngalor itu yang gak jelas, sampai akhirnya dia bilang, istri antum cantik ya. Saya bilang dengan selor, ya jelas lah, saya juga mendapatkannya susah payah, Bib. Itu. Jadi itu intinya bukan jadab, saudaraku, sedang ketagihan apem kali itu ya. Sampai tergile-gile dia namanya ya. Oh enggak, Habib, saya mendapatkan istri saya itu sampai puasa 7 tahun, Bib. Oh, antum, dia kaget. Antum sampai puasa 7 tahun untuk mendapatkan istri secantik itu? Iya, saya puasa 7 tahun nggak makan karbit, Beb. Wah, antum ini ada saja. Masa nggak makan karbit 7 tahun? Iya, bahkan lebih dari 7 tahun saya nggak makan karbit puasa. Dia ketawa. Terus dia bilang gini, antum... Ya, jadi kalau bisa kita lebih pinter dari Habib ya, sehingga kita bohongin tuh Habib itu. Jadi itu kan maksudnya karbit ya, nggak mungkin lah, siapa yang mau makan karbit itu kan yang bisa menyala itu ya. Untuk bahan las itu kan. Kita kan sama Rasulullah ya, sangat cinta dengan Rasulullah. Saya sangat cinta Rasulullah, karena setiap kali alhamdulillah, walaupun 100, 200 atau 1000 kali saya bersolawat sebagai penunjukan bahwa saya cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau antum cinta sama Rasulullah, sama kakek aneh, antum harus mau memberikan apa yang aneh inginkan. Apa, Beb? Nah, itu ya, jadi doktrinnya caranya begitu. Ditanya tuh Muhyiddin, kamu cinta apa tidak pada Rasulullah? Ya, kalau jawabannya cinta pada Rasul. Nah, kalau kamu cinta kepada Rasulullah, kamu harus memenuhi semua permintaan saya, karena dia adalah cucu Rasul, karena saya cucu Rasulullah gitu loh. Jadi itu cara Oknum Ba'alawi mengkapitalisasi nasab Rasulullah, ngaku cucu Rasulullah, dengan mengatakan ini bukti cintamu kepada Rasulullah, setiap permintaannya Habib harus dipenuhi. Pret, bohong, pendusta ya. Jangan percaya kalau ada modus-modus seperti itu, saudaraku. Ini buktinya seperti ini ya. Antum harus mau memberikan apa yang aneh inginkan. Apa, Beb? Sepanjang saya mampu berikan, saya berikan. Kalau enggak ya saya mohon maaf. Seperti biasa, saya nggak bisa memaksakan diri saya, Beb. Saya nggak mau memaksakan diri saya untuk memenuhi apa yang Habib inginkan. Apa yang Habib inginkan sekarang? Saya menginginkan istri antum. Maksudnya, Masya Allah, coba terang-terangan si bangsat Habib Jet ini ya. Dia ingin istrinya Ustadz Bahril Ulum, tapi dengan cara tadi bohongin, nipu, doktrin kalau kamu cinta Rasulullah harus membuktikan cintamu pada Rasulullah dengan memenuhi semua permintaan Habib. Itu modus-modus, saudara. Maka saya tidak heran kalau ada orang-orang awam ya, dari istri-istri Muhyiddin diberikan iming-iming diselamatkan dari api neraka. Begitu banyak sekali modus seperti itu, sehingga ada kasus seperti dilakukan oleh Habib Toha bin Yahya di Pabuaran itu ya, yang dilakukan oleh Habib Jindan, yang merasa bisa menyelamatkan dari api neraka kepada sejumlah wanita ya. Sudah diviralkan juga itu ya, bagaimana pengakuan korban Habib Ali Jindan dan Habib Ali Jindan dan Habib Rifki. Belasan orang dirayu dengan cara apa? Akan menyelamatkan dari api neraka, padahal dia hanya ingin dapat apem. Ya, ini kan ngeri sekali nih. Ya, Pak Taufik ini harusnya menegur nih anggotanya ini. Anggotanya seperti itu ini. Gimana nih ya? sekarang saya menginginkan istri antum. Maksudnya, iya, saya pengen istri antum itu jadi istri saya. Loh, ini maksudnya gimana? Berarti buktikan dong, kalau antum cinta Rasul, cinta kakek aneh, cinta Rasulullah, buktikan bahwa antum betul-betul cinta. Anak butuh
istri antum. Akhirnya saya bilang, saya kaget ini. Saya sebenarnya mendengar kalimat ini juga emosi, ini mendengar permintaan semacam itu. Emosi, tapi saya nggak mungkin untuk memperlihatkan rasa kemarahan saya. Saya akhirnya bicara dengan ada yang santai aja. Oke, Beb. Asalkan Habib bisa memberikan jawaban yang pas dan sesuai dengan apa yang saya kehendaki, silahkan antum menginginkan isi saya. Apa pertanyaannya? Gini, pernahkah Rasulullah mengajarkan bahwa memperistri orang yang sudah punya suami itu diperbolehkan? Itu pertanyaan saya, Bib. Wah, hebat ya. Inilah beruntungnya Ustadz Bahril Ulum ini orang berilmu. Sehingga beliau berani mempertanyakan hal seperti itu kepada si Habib yang ngaku jadab ini, yang disebut Habib Jet itu. Lah, coba kalau orang awam, orang awam ilmu agamanya kurang literasi, pasti ya klepek-klepek dong. Maka saya tidak heran kalau ada sejumlah kasus ibu-ibu, emak-emak, istrinya Muhyiddin demi mendapatkan doktrin seperti itu supaya selamat dari api neraka, membuktikan cinta kepada Rasulullah, lalu dibilang jangan ngomong kepada suamimu. Wah, diam-diam di belakang. Akhirnya apa? Sudah dinikmatilah apapnya oleh Oknum Habib. Nah itulah, hati-hati para Muhyiddin yang punya istri-istri cantik. Bisa jadi istrimu dijadikan korban, tapi kamu nggak ngerti karena sudah kedoktrin, nggak bilang sama kamu. Itu kasus di Pabuaran Wetan yang dilakukan oleh Habib Toha bin Yahya itu kan bukan karena istrinya ngaku, tapi karena ketahuan lewat HP. Ya, lalu kemudian di BAP, lalu kemudian ditanya itu istrinya, baru istrinya ngaku. Sebelumnya kan nggak ngaku, diam-diam dilakukan sampai 7 kali dalam 1 bulan. 7 kali itu banyak banget loh. Ya kan? Masya Allah, coba astagfirullahaladzim, coba sadarlah para Muhyiddin. Gimana? Ngaku cucu Rasulullah kayak gitu? Astagfirullah. Ya. Pertanyaan saya, Bib. Si Habib ini diam. Ya. Adakah syariat yang memerintahkan orang, memperbolehkan seseorang untuk menikahi seorang perempuan yang sudah bersuami? Kalau ada syariatnya, silahkan. Yang kedua, Bib, apakah Rasulullah mengajarkan perilaku semacam ini? Memperistri orang yang masih sah sebagai istri, artinya Habib kan memerintah saya untuk menceraikan istri saya. Loh, saya itu kan hanya untuk membuktikan rasa cinta antum kepada Rasulullah. Soal cinta saja, soal cinta, jangan ditanya saya cinta kepada Rasulullah. Tetapi pernahkah Rasulullah mencontohkan hal semacam itu? Antum kan tahu istri Rasulullah itu berapa? Saya tahu, Bib. Bahkan di antara 9 istri Rasulullah itu hanya 1 istri yang berstatus itu gadis, Sayyidatina Aisyah. Beliau jadi terbukti ya Habib ini hanya pura-pura jadab ya. Tapi syukur Ustadz Bahril Ulum ini orang yang ngerti agama, yang paham, sehingga dia bisa mempertanyakan tadi. Nikah oleh Rasulullah masih dalam keadaan kecil, sekitar umur belasan tahun atau 13 tahun lah kurang lebihnya mungkin. Dalam sejarah mencatat semacam itu. Tetapi itu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada tujuannya, Bib. Yang saya pahami ada tujuannya. Tujuannya apa? Karena Allah hendak menurunkan atau memberikan cara-cara fikih wanita. Maka untuk bisa menjelaskan fikih wanita kapan masa haid sudah mulai, itu kan butuh praktek seorang wanita, butuh media. Maka Allah memerintahkan supaya Rasulullah SAW itu menikahi Sayyidatina Aisyah yang masih kecil. Itu tujuannya di balik pernikahan yang kecil itu adalah tujuan hukum Islam, hukum syariat fikih. Adapun yang lain-lainnya, yang 8 itu semuanya adalah janda. Lah antum tahu janda? Iya, jandanya, tapi bukan merebut istri orang, Bib. Saya tidak pernah melihat ada sejarah yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu menikahi janda sahabatnya dengan cara meminta sahabatnya itu untuk bercerai terlebih dahulu baru dinikahi oleh Rasulullah. Sama sekali tidak ada sejarahnya. Saya yakin itu, walaupun saya belum pernah baca sejarah, seluruh buku sejarah Rasulullah saya baca, tetapi saya yakin itu Rasulullah tidak memerintahkan seorang sahabat
pun untuk menceraikan istrinya, kemudian mengambil bekas istrinya itu menjadi istri beliau Rasulullah. Yang saya tahu dalam sejarah bahwa Rasulullah menikahi seorang janda itu karena diantaranya mungkin janda miskin atau suaminya meninggal dunia dalam peperangan membela agama Islam. Nah, pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para janda-janda sahabatnya ini adalah dengan tujuan untuk meringankan beban hidup si janda tadi, janda istri Rasulullah tadi yang kemudian diangkat menjadi istri Rasulullah karena butuh perlindungan, anaknya masih kecil dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi bukan atas dasar nafsu, Be. Jadi mohon maaf kalau antum minta saya untuk memisahkan saya dari istri saya, terus istri saya serahkan kepada antum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya memberikan syarat kepada antum, langkai dulu mayat saya. Saya bilang kayak gitu, langkai dulu mayat saya. Antum berarti nggak cinta dong. Bukan soal cinta kepada Rasulullah atau tidak, tapi Rasulullah memerintahkan, pertahankan apa yang kamu miliki apabila ada orang yang mau merebut. Antum pengen merebut istri saya, maka saya wajib mempertahankan. Jangankan istri, apabila antum mau merampas uang saya saja, saya wajib untuk mempertahankan diri. Jangan begitu. Cara bagaimana membuktikan cinta kepada Rasulullah itu tidak dengan cara menyerahkan istri. Itu kalau saya seperti si Onong saja langsung ambil demi cinta saya kepada Rasulullah, terus ambil istri saya, silahkan mulai saat ini istri saya saja, terus nikahilah seperti itu namanya saya songong, saya bodoh, saya melakukan kezaliman terhadap istri saya. Makanya bagaimanapun kalau antum memaksa saya untuk memisahkan diri saya dari istri saya bilang langkai dulu mayatku, apapun yang antum lakukan akan saya ladenin. Saya bilang kayak gitu. Nah, dia ngambek, marah, akhirnya dia pergi. Nah, sahabat di Allah, saya berkisah semacam ini bukan atas dasar kebencian kepada para habaib, sebab saya tidak sedang membenci orang lain, saya tidak membenci, apalagi membenci keturunan Rasulullah, karena keturunan Rasulullah itu adalah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya yakin selaras dengan akhlakul karimahnya Rasulullah SAW. Lah, kalau model yang kayak begini, saya jadi pikir-pikir, dan di lain waktu ternyata saya berpikir ini jangan-jangan si Habib Zaid ini sedang dalam kondisi sako, karena ternyata suatu saat saya oleh seorang serse dari kepolisian BIN Badan Intelijen Nasional yang mengurusi masalah narkoba, saya dikasih foto. Di antaranya adalah foto Habib Zaid ini yang menjadi seorang DPO, dan tentang kisah ini akan saya lanjutkan nanti pada video berikutnya. Sementara sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bahril Ulum ya, atas pengalamannya yang sudah dibagikan kepada kita, sudah kita dengarkan bersama-sama, dan itu penuh hikmah. Tapi ternyata dia bukan Habib yang jadab, tetapi dia adalah pengkonsumsi narkoba. Kenapa? Karena tadi disebutkan di akhir cerita, ternyata si Habib Zaid tadi adalah DPO, masuk dalam daftar pencarian orang, saudara ya. Oke, saudaraku, saya baca sekarang tiba pada sesi pembacaan komentar. Komentar saya baca dari yang terbaru ya. Saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya sudah berkenan meluangkan waktu untuk bergabung dengan kita live streaming kali ini dengan channel News Clan Official ya, channel kita kali ini. Nanti habis ini kita live langsung di channel Tanda Kejadian
untuk melanjutkan live dengan tema yang berbeda. Kalian bisa juga menyimak ya. Kalian yang belum menekan subscribe, tolong didukung channel kita dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Bagikan video ini seluas-luasnya untuk menunjukkan kepada masyarakat fakta-fakta perilaku Oknum Habib yang jauh dari keteladanan Rasulullah, yang membuktikan bahwa dari kajian perilaku Ba'alawi juga tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah ya. Jadi Ba'alawi ini tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah dari berbagai kajian disiplin ilmu nasab, sejarah, filologi, kajian perilaku, dan juga ilmu pasti tes DNA ya. Dari Black Magic, terima kasih ya. Itu pun tidak digauli selain hanya membantu sandang pangan papan mereka. Wah, terima kasih ya. Jadi itu begitulah akhlak dari Rasulullah, niatnya adalah membantu sandang pangan papan. Nah, kemudian dari Bang Saifuddin Eli ya, bagus, itu baru Ustadz ya. Nah, ya memang beliau ternyata kalau melawan orang berilmu ya, para Ba'alawi ya keteteran. Kebetulan Pak Ustadz memang punya ilmu sehingga dia bisa punya punya amunisi untuk menghantam mulutnya si Habib yang disebut Habib Jet tadi ya. Begitu ya kan. Dari Bang Harry Potter, entahlah logikanya para budak di mana ya, gak mikir masa membiarkan istrinya diambil Habib. Nah, itu tidak sedikit loh yang tidak berilmu, para budak spiritual itu menyerahkan istrinya dengan rela, ada ya. Tapi kalau yang di kasus Pak Buaran Wetan itu suaminya nggak rela, akhirnya dia menuntut kan. Walaupun setelah itu kabar beritanya sudah tidak ada lagi, mungkin diganti dengan uang, bisa jadi ya. Ya, jadi begitulah. Dari Ahad, terima kasih. Chef Putra Putri Bumi Pertiwi, dari segala pembodohan dan doktrin sesat cucu-cucu Ubed yang ngaku-ngaku juri Nabi. Terima kasih ya. Dari SP22 Priyatna, kebiri saja manuknya. Kalau dikebiri jadi Kasim dong, Kasim. Dari Bang Mardani Said, Bang Jafar silakan berdakwah, tinggalkan masa lalu songong, masa depan dengan nama yang baru yaitu Bang Jafar, semoga menjadi berkah, amin ya. Jadi Bang Jafar ke depan nggak usah ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, Bang. Ya, terima kasih ya Bang. Kalau nggak mau lagi ngaku-ngaku keturunan Rasulullah ya, tetap jadi manusia di Nusantara yang kita hargai karena keilmuannya. Nggak masalah Bang. Kita tetap menghargai Abang Jafar. Kalau benar Abang sudah tes DNA dan memang Abang menerima dengan legowo ikhlas, bukan sebagai keturunan Rasulullah. Mudah-mudahan kisah Abang Jafar itu bisa menginspirasi abang-abang dari Ba'alawi lainnya seperti Abang Semit, Abang Rejek, Abang Hanif, dan lain-lain ya. Dari Bang Ahad ya, suarakan kebenaran NKRI, we love ulama Nusantara. Chef Putra Putri Bumi Pertiwi, dari pembodohan dan doktrin sesat ya, imigran Yaman yang hanya menjadi penalu di Nusantara. Black Magic, maka saya katakan cerita ini hanya cerita dongeng Abu Nawas kemudian dijadikan hadis. Ya banyak sekali Ba'alawi itu memelintir hadis, bahkan menurut Guru Gembul sudah dibongkar juga, itu suka sekali Ba'alawi itu memalsukan hadis, saudaraku ya, memelintir dalil. Itu kebiasaan mereka, mengaku-ngaku, mengklaim ya. Mereka memang nggak pernah takut-takutnya itu kepada dosa ya kan, karena memang sudah diwarisi oleh para leluhur. Datuk-datuk mereka memang sudah mewariskan kebohongan-kebohongan seperti itu, sehingga anak turunnya, anak cucunya itu terus meneruskan kebiasaan berbohong ya. Dari Robin, terima kasih Bang Robin Tambunan. Kalau perilaku tidak selaras dengan gelar, berarti gelarnya palsu, itu pasti ya. Haryanto Sapari, terima kasih. Sepil namanya dong. Nah, itu Pak siapa itu? Pak Ustadz Bahrul Ulum ya, tidak mau menyebut namanya.
kita hargai karena beliau mencoba menjaga memegang kode etik jurnalistik. Ya buat dari siapa ini? Syarif Sayyid Syarifah Sayyidah itu Juriyah Rasulullah asli di Nusantara. Tapi hati-hati saudaraku, Bang buat nyoba. Karena Mbak Alawi juga sudah memakai gelar Sayyid Syarifah loh ya. Jadi banyak perempuan-perempuan Mbak Alawi itu gelarnya Syarifah juga pakai seperti itu. Dan Bahar Smith pun sudah pakai nama Sayyid. Dan tidak lagi hanya Bahar Smith, banyak itu Mbak Alawi yang pakai nama Sayyid. Jadi sekarang yang ngaku-ngaku Sayyid itu juga harus dipertanyakan. Ya, apa benar kita minta tes DNA juga. Karena jangan-jangan itu dari Mbak Alawi ya. Dari Bang Suhardi 02, Habib Wedus. Ya. Dari Bang Black Magic, maka saya katakan hadis itu tidak lebih hanya primbon Arab jahiliyah ya. Terima kasih Bang Black Magic. Kemudian dari Duta ya, Bang Duta, jangan sampai itu fitnah ya Pak Ustadz. Insya Allah tidak, saya percaya itu karena memang kasus-kasus seperti itu kan banyak ya. Harus punya bukti dan saksi ya, saksinya istrinya sendiri dong. Agar Anda nanti tidak dilaporkan oleh mereka. Insya Allah tidak itu. Mereka takut kalau misalnya dilaporkan kan, wah bisa menjadi keuntungan buat Pak Ustadz Bahril karena apa? Nanti bisa minta tes DNA. Wah itu bisa nanti bisa malah membuat oknum Habib itu kalang kabut. Kalian masih ingat ya kasus beberapa bulan lalu di tahun 2023 ada seorang oknum Habib ya yang mengaku pemimpin sebuah LSM, kemudian membuat surat somasi loh ya, bukan surat biasa. Surat somasi mau melaporkan ke Haji Nur Ihya Salafiyah di negara, Gus Fuad Pleret, Gusmar, kemudian juga mau melaporkan Tengku Muda Kori. Nah, yang paling garang adalah Kiai Haji Nur Ihya, itu langsung membentuk tim, siap menghadapi di pengadilan. Dan nanti arahnya ke pengadilan itu ke arahnya nanti tes DNA. Habis itu setelah dikonfirmasi oleh Gusmar, si orang yang tanda tangannya tertera di surat somasi itu, ternyata si oknum Habib yang tertera namanya di surat somasi itu nggak mau ngaku. Takut dia, nggak mau ngaku. Dia mengatakan, wah ini orang lain, saya tidak pernah merasa menandatangani. Nah lo, itu saudara. Ya, oke, terima kasih saudaraku, saudara Duta Vinil ya yang sudah memberikan pertanyaan yang menarik. Jadi jangan sampai itu fitnah ya Pak Ustadz, harus punya bukti dan saksi agar Anda nanti tidak dilaporkan oleh mereka. Para Habib itu biadab, sedang menunggu kelengahan kita. Nah betul sekali, saya sangat setuju dengan Bang Duta dan mudah-mudahan, dan saya yakin itu ya beliau udah siap, saudaraku ya. Kemudian dari dari Kotrok 95 ya, jadab tapi biadab. Jadab tapi biadab. Itu pura-pura jadab saudara. Ternyata dia pengkonsumsi narkoba ya. Nah, kenapa? Karena dia tadi diceritakan oleh Ustadz Bahril Ulum itu dia ternyata masuk daftar pencarian orang. Ya. Dari Black Magic, makanya Wali Songo tidak menekankan moco hadis tapi moco Quran sak maknane. Nah itulah penting ya. Ada juga ya ngaji itu kan harus seperti itu juga ya, harus bisa ngerti sak maknane. Jangan suka mengkafir-kafirkan orang lain, kafir dhewe nggak ngerteni. Ya. Ya jadi harus bisa rumongso. Ya kan? Siapa ini? Bang Ardan S. Pratama, itu Ustadz yang videonya yang katanya membuka kalau Habib yang gila yang jalan dari timur ke barat adalah seorang wali Habib tersebut, Paku Bumi katanya ya. Erik Yusuf, Habib bejat, pengen gauli istri orang. Ya benar. Dari Bang Bebas, kenapa tidak diproses orang itu yang bikin rusuh semua umat di Indonesia? Ya. Tidak gampang memproses hukum saudara, karena sudah kita tahu ada contoh-contoh yang sudah kita sampaikan di media kita ya, yang sudah melaporkan ada beberapa tokoh ya, ada Tubagus Moki Nur Fadil
juga laporan beliau masih menunggu ya, belum diproses. Bang Adi Arifin juga sudah membuat laporan, belum diproses. Atau artinya sudah diproses mungkin, tapi belum sampai pada, masih dalam perjalanan lah mungkin gitu ya. Jadi masih dalam perjalanan, sudah diproses, tapi sampai sekarang masih dalam perjalanan. Ada yang kita tahu yang juga sudah ngelaporin kasus terkait Onum Habib, ada Bung Lubis ya kan. Nah begitu ya. Dari Bajak Sayur, Magelang nyimak, sehat selalu. Terima kasih Bajak Sayur yang selalu siap dan selalu setia menemani kita. Sehat semuanya dimanapun Anda berada. Black Magic ya, jadi lagunya Tombok Hati nih ya, Tombok Hati. Dari Abdul Rosid, bebaskan Muhibin dari perbudakan dan dijadikan celengan Semar bagi Jonis Askenasi, Robito Alawiyah. Dan cepat proklamirkan kemerdekaan dari perbudakan Robito Alawiyah. Loh, iya saudaraku. Ada sebuah postingan dari Gus Fuad Pleret ya. Asik ya. Beliau membacakan sebuah semacam mirip-mirip dengan proklamasi gitu ya. Coba saya akan bacakan postingan Gus Fuad Pleret di channel YouTube beliau di tab komunitas ya, lucu dan itu menurut saya juga menginspirasi ya, menginspirasi kepada kita nih. Ya ada postingan Gus Fuad terkait apa ini ya, semacam proklamasi gitu dah. Mana tadi? Mana nih? Tadi nggak ketemu ya. Ya wis nanti saya tunjukin atau kalian bisa cek sendiri ya di tab komunitas Gus Fuad ya. Mana nih? Ini nih alasan apa ya nantilah tak tunjukin. Nggak ketemu tadi, nggak tak siapin. Nah ya, jadi saudaraku, mudah-mudahan kita segera bangkit ya, bisa memproklamasikan kemerdekaan kita dari perbudakan spiritual ya. Itu penting karena kalau kita terus-terusan menjadi budak spiritual dari Onum Habib, wah repot. Nah ini ada nih, sudah saya ketemukan nih. Judulnya Merdeka. Nah ini ya, dari Gus Fuad ini. Judulnya Merdeka. Saya bacakan ya. Ini semacam proklamasi nih. Merdeka. Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan bahwa Habib Ba'alwi bukan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ada bukti yang empiris dan qot'i, tetapi keturunan Yahudi Ghazali Askenasi. Maka dari itu kami memproklamasikan kemerdekaan rakyat Indonesia dari penjajahan dan perbudakan kaum Yahudi Ghazali di Nusantara ini. Hal-hal mengenai pembuktian nasab dengan tes DNA dan pemalsuan makam di tokoh Nusantara akan diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 1 Juni 2024. Ini ya, jadi Gus Fuad sudah memposting katakanlah mirip sebuah teks proklamasi ya. Luar biasa Gus Fuad Pleret. Kita lanjut ya. Wah ini ada nih, Indah Kamila datang lagi. Indah Kamila, ya Allah, terima kasih. Ini adalah Muhibin ya, saudaraku Indah Kamila ini. Nah, nanti jangan lupa datang lagi ya di channel kita yang satunya Tanda Kejadian Indah Kamila. Nanti setelah kita close di channel kita akan live insya Allah di channel Tanda Kejadian ya Indah Kamila. Saya bacakan dulu saudara, ini komentar Muhibin saudara ya, kita simak. Ini iblis selalu keluar lu. Jangan fitnah. Demi Allah, gue dan para habaib. Wah, berarti dia Habib sebenarnya ya, pura-pura aja pakai nama Indah Kamila ya. Karena bisa jadi ya di medsos itu pakai nama-nama bukan dirinya ya. Namanya Indah Kamila di akun Indah Kamila nih. Tapi kita menduga ini paling Habib ya, nyamar gitu ya. Nyamar jadi Muhibin. Saya bacakan lagi ya komentar dari Indah Kamila. Ini iblis
Selalu keluar-keluar lu. Jangan fitnah, demi Allah gue dan para habaib mau disamperin. Lihat aja lu ya. Dan geruluh pasti akan hancur ya. Nah, yaitu ya itu gayanya kayak si ini, kayak si Novel. Novel kan juga mengiblis-ibliskan orang ya. Yang berani mengkritik Habib dikatakan iblis. Ya, ini berarti juga korban pendoktrinan dari Novel ya. Ya, jadi ini namanya iblis teriak iblis, saudara. Ya, terima kasih I love you Mbak Indah Kamila dimanapun Anda berada. Saya senang sekali Anda masih tetap menemani kita, tidak kabur, tidak al-kaburi gitu, maksudnya nggak jerah. Ada lagunya tuh, jerah gitu. Nggak trauma ya. Nanti kita tunggu lagi di live kita yang selanjutnya. Jangan sampai nggak muncul ya Mbak Indah Kamila. Kemudian dari teknik ya, dari teknik, apa jadinya masa depan anak-anak kita kalau klan Pahlawi masih seperti sekarang? Wah, bisa remek ya, jadi budak terus saudara. Bisa terus bermental inferior seperti Mbak Indah Kamila tadi ya. Semakin banyak nih pesantren santrinya, bahaya nih ya. Sementara mereka terus memproduksi pondok pesantren dengan mencari donasi dari orang pribumi. Tetapi pendidikannya seperti itu ya, suka memakai kurikulum dia sendiri, dia buat sendiri ajaran-ajaran doktrin ya. Masya Allah gitu. Mudah-mudahan pihak terkait menertibkan ajaran-ajaran yang seperti itu ya. Tapi repotnya nanti kalau laporannya saja bagus tapi prakteknya ajarannya tetap menyesatkan, kan repot ya. Biasanya kelemahan dari pihak terkait itu kalau dia hanya mempelajari laporan saja, asal bapak senang gitu, repot. Nanti di lapangan tetap kan repot kayak gitu tuh. Oke saudaraku, saya lanjut ya. Dari Haryanto Sapari, kelakuan para habaib nasab Bolowi makin konyol ya. Oke, saya langsung lompat ke komentar yang terbaru karena komentar terbaru sudah banyak sekali ya. Nah, dari Indah Kamila lagi nih. Indah Kamila muncul lagi di komentar terbaru. Imad bin Sarman loh ya kan? Imad bin Sarman Al-Kaburi itu sesat. Jangan mau jadi pengikut mereka. Nauzubillah. Ya, jadi auzubillah min zalik. Ya, yang sesat ya oknum Pahlawi yang mengajarkan kesesatan itu, Mbak Indah. Jadi kalau Mbak Indah ini sudah tersesat, ikut ketersesatan oknum-oknum Habib. Gimana toh Mbak Indah ini ya? Ya jadi kalau muridnya seperti Mbak Indah ya nanti repot, sudah akan membodohi umat bangsa Nusantara ini. Mbak Indah ini adalah korban dari doktrin Pahlawi yang sudah menyesat-nyesatkan itu ya. Nah, jadi gimana kalau gurunya aja seperti tadi, oknum-oknum yang kita sebut misalnya yang di Pabuaran Wetan suka mendawir apem jamaahnya ya. Ada lagi tuh yang namanya Habib Hinduan, Ali Hinduan yang di Banyuwangi itu menghabisi jamaahnya itu juga gitu. Dia seorang pemimpin majelis ilmu loh saudara, majelis sholawat, sama seperti yang di Pabuaran Wetan, Habib Toha bin Yahya, udah viral itu, semua sudah tahu itu ya. Kayak gitu, pemimpin majelis sholawat. Yang paling aneh tempat kejadiannya itu juga tempat yang digunakan untuk sholat, ya kan? Nah, begitu. Astagfirullah, Mbok ya sadar, Mbak Indah Kamila ya. Apa kafiri dewe nggak dingerteni ya, nggak tahu kafirnya sendiri ini ya. Kesuka ngafir-ngafirin orang lain lah ya. Ya kan? Aduh. Dari Sunarno Hadi Trate, terima kasih. Kabib Indah Kamila kepanasan. Ya, itu kelihatan sekali ya, dia sumbu pendek dia. Sumbu pendek kepanasan Habib Indah Kamila. Ya, Bang Garuda Sakti, Kobab Kabib Kebas Musailamah Al-Kazab Al-Yamani Al-Yahudi Askenasi Nekasar ya. Astagfirullahaladzim. Dari Black Magic. Tapi ujuk-ujuk tahu-tahu kamu ada di ujung pulau Andalusia yang sekarang adalah Sumatera. Dari Bonggi CS. Mari kita buat kayak di Myanmar. Kalau keterlaluan, walaupun kita nggak berusaha membuat, kalau memang itu yang terbaik akan terjadi seperti itu. Kalau Allah berkehendak, insya Allah bisa terjadi yang seperti itu ya.
Dari Bajak Sayur, terima kasih. Lebih mulia bin Sarman daripada bin Kazari. Rampok di sepanjang Laut Kaspia. Serbu TV, terima kasih hadirnya lagi ya, Serbu TV ya. Ya, Indah Kamila, KB Banci, kalau berani hubungi channel ini ya. Kalau mau live bersama, live bareng, wah jangan-jangan nggak mampu tuh memenuhi syarat kita. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Gus Fuad ya. Sudah jelas itu, si Jaini menantang atau ngajak Gus Fuad untuk live bareng. Dia nggak tahu kalau Jaini nggak level sama Gus Fuad. Kalau bicara profesional, kemudian Gus Fuad menyampaikan, orang-orang sekelas Jaini dia harus mampu memenuhi syarat. Apa? Bayar 1 jam 1 miliar. Kalau teman sendiri kita gratis, saudara. Ya, tapi kalau dari pendukung Mbak Alawi atau pejuangnya Mbak Alawi membela nasab palsu harus bayar itu 1 miliar, kan profesional. Luar biasa Gus Fuad Pleret. Kemudian dari Ardan S. Pratama, Indah Kamila itu Kabib Tat, Mukidin, udah banyak yang sadar gak yang di komen karena tahu kalau yang diagungkan itu busuk nasabnya. Ya begitulah ya, kita katanya Kiai Madudin, kita maklumi ya. Musuh kita adalah doktrin-doktrin yang mesatkan, ajaran-ajaran yang mesatkan, perilaku-perilaku yang menyesatkan, yang memudai umat ya. Ya dari Bang Mardhani Said, Indah Kamila kepanasan, bentar lagi meleduk. Dari Sulistyo, mudah untuk menghentikan doktrin dari kalangan Habib Alawi. PBNU instruksikan untuk menghentikan pengawalan acara-acara yang diselenggarakan Habib. Nah, itulah saudara yang susah. Karena sebagaimana yang sudah diungkap oleh Ki Haji Nur Yahya, PBNU sendiri ada sejumlah jabatan-jabatan yang dikuasai oleh Oknum Habib, ada sejumlah jabatan yang diduduki oleh Oknum Habib. Sementara tidak sedikit pejabat-pejabat di PBNU oknumnya ini juga sudah dikuasai oleh Oknum Habib dengan doktrin-doktrin, sehingga tidak sedikit oknum pejabat di PBNU yang menjadi budak spiritual, menjadi jongos Oknum Habib. Jadi agak susah memang, itu kerjaan berat. Tetapi bisa kalau itu gerakan rakyat ya, rakyat itu dengan sendirinya sudah nggak usah mendatangi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Oknum Habib, misalnya seperti haul-haul di sejumlah kota yang diduga adalah rampok kota, itu nggak usah didatangi ya. Ngapain? Nah ini cara untuk memberi sanksi sosial dari masyarakat kepada Oknum-oknum Habib Ba'alawi seperti itu. Kalau pihak PBNU tidak memperhatikan, bahkan Ustadz seorang Kiai Khos ya dari Klaten, Mbah Munawir juga sudah menginstruksikan, perlu nanti Banser, ya, kemudian ada lagi tuh Pakar Nusa, Ansor itu menggeruduk PBNU agar segera mengambil tindakan yang dianggap perlu. Ya, oke. Dari Indah Kamila ini hadir lagi ya, saya suka kalau baca komentarnya Indah Kamila ini ya. I love you Indah Kamila ya. Justru yang menyesatkan itu daripada gerombolan lu lah, inilah gaya mereka itu ya. Bagaimana menyesatkan ya, yang jelas kita itu menunjukkan jalan sesat Oknum Habib. Kita tahu sendiri ada Oknum Habib yang ngambil apem jamaahnya udah nyata, contohnya Habib Toha bin Yahya ya kan. Ada Oknum Habib yang memalsukan makam, itu sudah jelas itu nama orangnya ya kan, udah viral, nggak tak sebut pun kalian juga sudah tahu. Ada Oknum Habib yang memalsukan sejarah ya kan, sejarah banyak yang dipalsukan. Bahkan yang kemarin viral juga bagaimana NU juga di sejarahnya dipalsukan ya kan oleh si salah satu Habib. Banyak sih Habibnya yang memalsukan sejarah MU. Itu ada yang namanya Habib Husein Sopo, ini serapalahku ya. Ada lagi tadi tak sebutkan, ada Oknum Habib yang menghabisi jamaahnya gitu loh ya. Gimana Mbak Ida Kamila ini? Kapan cerdasnya ya? Tapi kalau ngikutin Mbak Ida Kamila buang waktu, nanti ngikutin orang dungu tetap dungu dong, kita nggak ngerti dia. Ya justru katanya, saya baca lengkap ya tulisannya Mbak Indah Kamila nih. Justru yang menyesatkan itu daripada gorombolan lu dan antek-anteknya lu, bahaya.
Bahaya dari mana? Nggak bahaya, wong kita ketawa-ketawa kok, kita mengedukasi kok. Bahaya gimana, Bang? Bang. Ya, saya kira itu ya, Indah Kamila. Entar bagian di roasting aja para gerombolan lu pasti panas. Yang ngaku-ngaku Imam Mahdi dan makil malaikat Jibril. Aduh, Indah Kamila ini sebenarnya siapa ini? Kok logikanya nggak jalan sih, gitu loh. Kita ya kita. Jangan hubung-hubungan dengan yang lainnya ya. Channel Tanda Kejadian dan channel News Clan Official bukan pengikut personal ya. Kita murni lillahi ta'ala untuk berpartisipasi, berkontribusi untuk negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, membentengi, memagari pola pikir generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Jangan menjadi orang yang bermental inlander, jangan bermental inferior, menjadi jongos Habib, jangan gampang dibodohi oleh siapapun gitu ya. Dasar Mbak Ida Kamila udah dungu akut ya karena kedoktrin. Oke saudara, saya lanjut. I love you Mbak Indah, gak usah marah. Ya, kasihan yang lain nanti kalau ngeladenin Mbak Kamila, komentarnya bulet-bulet itu aja sejak kemarin ya, itu aja. Ya, yang namanya. Nah, kita yang lain ya. Dari Abad Bandawa, terima kasih. Habib Kim Jong Un, kakeknya bersaudara dengan Ubaidillah, tetapi tidak tercatat di buku nasab. Husnuzon aja, kehabiban Kim Jong Un. Usir maklar surga. Ngaku keturunan Rasulullah. Samsul Mojokerto, pancene Onum Habib itu kemplo. Indah Kamila buta mata. Bukan saya yang komen ya, saya bacakan dari komentarnya Bang Samsul. Terima kasih Bang Samsul, saya selalu ya, dan semuanya saya selalu. Dari Bang Hendi Rudianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Negara Jembrana Bali hadir. Terima kasih dari negara ya, dari negara Jembrana Bali hadir. Saya selalu saudaraku di Jembrana dari Bali. Nah, kengken kabare, duek-duek-doken ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Rahayu untuk saudara-saudaraku dari Bali ya. Semoga cepat sadar para budak-budak habaib ya, kita doakan saudara. Dari Indah Kamila, muncul lagi nih, yalah itu aja Indah Kamila. Kemudian dari Abdurrahim, salut sama Habib Ja'far Al-Haddad yang mengakui dia bukan cucu Nabi. Tapi saya tidak pernah mendengar pernyataan secara langsung ya dari Habib Ja'far ya saudaraku. Tetapi yang saya percaya dia haplogrupnya bukan keturunan Rasulullah, itu ya saya percaya yakin ya. Kalau dia nggak percaya ya silakan tes DNA saudaraku ya. Tetapi dengan adanya tes DNA otomatis masyarakat sendiri yang kemudian berkesimpulan memang berdasarkan tes DNA Habib Ja'far bukan keturunan Rasulullah. Lalu dapat gelar, sekarang gelarnya adalah Bang Ja'far. Salut sama Habib Ja'far Al-Haddad yang mengakui dia bukan cucu Nabi. Sekarang dia mengatakan bukan Habib lagi, tetapi Bang Ja'far Al-Haddad. Mudah-mudahan informasi itu betul ya. Salut, saya juga ikut salut kepada Bang Ja'far kalau informasi itu betul. Kalau betul, saya salut ya. Kalau memang dia benar-benar mengakui bukan keturunan Rasulullah dan menganggap dirinya Bang, bukan Habib lagi ya. Dari Sutresno, Bang Sutres ya, bukan Sutresno, Bang Sutres Temanggung. Terima kasih. Sama juga ibarat ADF mencari terowongan Gaza, malah kejebak jadi kocar-kacir. Ya, delusi dari nasab Balawi sudah kebongkar. Dari Yaum Naza, siap ikut bersih-bersih Habib Balawi, tapi sorry tidak melayani Muhyiddin karena Muhyiddin saudara kita yang belum tercerahkan saja. Terima kasih saudaraku atas masukannya, betul ya, viralkan, bantu ya. Bantu bagikan video ini seluas-luasnya kepada saudara-saudara Anda, teman-teman Anda dimanapun Anda berada. Arek berkule ya. Mereka kalian hujat takkan mempan, udah didoktrin, masa bodoh oleh Belanda, yaitu ya. Yang harus sadar kita pribumi, betul. Harga diri diinjak-injak, kok cuma di konten dikasih pelajaran baik,
tak ngaruh di komen. Ya saudaraku, yang penting kalian nggak usah percayalah sama cerita-cerita dusta profa dari Onur Habib. Kalian harus selektif dan skeptif ya, jangan mudah percaya, jangan mudah kusnuzon tanpa fakta, tanpa bukti. Nah sekarang kan sudah ada bukti, fakta-fakta gitu ya, jadi kita jangan lagi mau dibodoh-bodohin. Saya baca yang terbaru lagi, nah, banyak sekarang. Dari Bang Sulistyo, salam buat Bang Sutres sama dari Temanggung ya. Bang Sutres, ini ada teman dari Temanggung ya. Dari waduh banyak sekali nih. Sunarto Hadi Terate, Indah Kamila, ulama Banten bego, orang Banten itu ada oknum yang bego oknumnya ya. Ulama Banten mana? Orang Banten bego cuman mukibin ya. Ya betul ya, oknum yang bego hanya mukibin, yang belum sadar, yang membela antek-antek Belanda. Orang Banten lebih cinta Juriyah Wali Songo, asli Juriyah Rasulullah ya. Terima kasih. Dari Ai yang nanya Indah Kamila, apem. Ya, pribumi pasti gak mau, makanya bilain Megam. Astagfirullah. Dari Nurbadi Lebe Kelana Cirebon, hei Indah Kamila, lu itu boleh cinta Habib, tapi gak usah sebut-sebut Fir'aun kepada ulama-ulama Nusantara. Lu gak nyadar bahwa para Habib yang ada di Nusantara sudah membodohi umat selama berabad-abad. Ya benar saudaraku. Oke saudaraku, saya kira itu ya yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf, saya harus mengakhiri pertemuan kita. Terima kasih komentar-komentar Anda. Lanjutkan diskusinya, lanjutkan cerahkan kepada orang-orang seperti Indah Kamila yang masih menjadi budak spiritual. Kita disclaimer, ini bukan membenci siapapun, jangan dianggap kita membenci Habib, justru kita mencintai semuanya. Ayo kita saling mencintai, ya kita tidak usah merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Kita saling menghargai, toleransi dan moderasi kita jaga. Oke, jangan fanatik buta, jangan talqi buta, jangan mengkultuskan oknum Habib Alawi. Sadarkan mereka di Nusantara nggak usah ngaku-ngaku Juriyah Nabi, tidak usah ngaku cucu Nabi. Merasa lebih mulia ya. Kalau memang Anda punya ilmu, sampaikan ilmu, jangan mengaku-ngakukan klan kalian sendiri. Oke, itu aja. Sekali lagi mohon maaf kepada semuanya pemirsa tanpa terkecuali kalau ada salah-salah kata ya. Mohon maaf. I love you untuk semuanya. Salam persaudaraan, salam cinta damai, salam cinta kasih, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!